Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel Disdikdutim. Masih bersama saya Muhammad Hafiz. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila memiliki pertanyaan mengenai tutorial ini. Oke, tutorial ini adalah lanjutan dari tahap yang kedua. Jadi ini adalah tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga. Nah, kemarin kita terakhir itu membuat folder backup 2 ya di data D. Nah, saya simpan di data D. Oke. Nah, tapi sebelumnya kalau misalkan Bapak dan Ibu itu di laptopnya tidak ada data D atau adanya data B misalkan atau F atau apalah dan sebagainya, silahkan disesuaikan saja. Nah, caranya itu masuk di data C kembali, kemudian buka folder sum, kemudian pilih MySQL bin. Nah, di sini yang kita buat kemarin itu yang ini ya. Oke. Backup bus tahap 2. Kalau misalkan tidak ada data D di laptop Bapak dan Ibu, silahkan diedit. Oke, diklik kanan kemudian pilih edit. Nah, di sini yang di bagian D ini adalah seperti yang di laptop saya itu data D. Kalau misalkan adanya yang ada hanya data E misalkan atau data F. Nah, silahkan disesuaikan saja. Yang jelasnya di sini Bapak dan Ibu ganti saja, tapi harus huruf besar. Oke? Jangan sampai huruf kecil karena tidak akan ketemu nantinya pada saat di backup. Nah, setelah itu di sini saya ubah kembali menjadi data D. Kemudian save atau Ctrl S. Nah, kemudian kita close. Nah, kemudian setelah itu di bagian desktop ini kalau misalkan ada perubahan dari video yang kemarin, yang sebelumnya, di yang ini yang backup bus tahap 2 ini kita hapus saja dulu. Kita hapus, kemudian masuk kembali di yang tadi folder bin. Nah, yang ini kita send to desktop kembali. Oke. Nah, setelah dikirim kembali, nah ini dia yang terbarunya. Kalau misalkan ada perubahan, tapi kalau tidak ada tidak usah. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk masuk di aplikasi BOS yang tahap 2 ini, kan yang kemarin itu localhost garing BOS 1. Nah, karena yang sekarang ini adalah tahap 2, jadi kita hapus satunya menjadi 2. Oke. Kemudian enter. Nah, ini dia. Untuk username-nya sama admin dan passwordnya juga admin. Setelah itu klik login. Nah, di sini, sebenarnya di sini tidak ada banyak perubahan, hanya saja kan kemarin Bapak dan Ibu di bagian data SKPD itu harus mengisi kembali identitas instansi, daftar pegawai dan daftar rekanannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tidak usah untuk mengisi kembali identitas instansi, daftar pegawai dan daftar rekanannya apabila tidak ada perubahan, karena di sini identitas instansinya sudah mengikuti data yang tahap 1 kemarin. Oke, Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada perubahan silahkan diganti saja, diedit, sesuaikan. Nah, setelah itu kalau ada perubahan simpan data. Oke. Di bagian daftar pegawai juga seperti itu. Daftar pegawai masih data yang kemarin juga, tidak ada perubahan. Kalau misalkan ada tambahan silahkan ditambahkan. Oke. Nah, oh ya, karena di sini ada contoh sedikit yang di bagian ini. Untuk daftar pegawainya, untuk bagian golongan dan pangkat, jangan sampai kosong seperti ini ya. Saya ingatkan kembali, jangan sampai kosong seperti ini karena akan bermasalah nanti di bagian SPPD kalau misalkan ada. Nah, kalau misalkan kosong seperti ini, silahkan diedit dulu. Diedit, kemudian di bagian golongan dan pangkat jangan sampai kosong. Kita gantikan nanti untuk tanda seperti ini, kita tambahkan tandanya. Oke. Nah, setelah itu kemudian simpan.
Oke, Bapak dan Ibu. Setelah itu kita log out saja ini. Kita log out. Nah, masih sama seperti yang kemarin. Nah, setelah itu cukup sekian dari cara menginstal aplikasinya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham dalam tutorial ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan hubungi saya langsung atau silahkan komentar saja di bawah di channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.